Film diawali dengan memperlihatkannya sebuah rumah baru yang berada di sebuah perumahan di Korea. Di mana di dalam rumah tersebut terdapat seorang ibu muda dan anaknya yang berjenis kelamin jantan terlihat sedang sibuk membereskan barang-barangnya. Anaknya ini bernama Sunjae, sementara untuk ibunya ini bernama Jion, yang juga ia merupakan seorang janda karena ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Diceritakan bahwa mereka ini baru saja pindah ke rumah itu. Setelah beres merapikan barang-barangnya, Sunjae kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa rumah ini bagus. Dan ibunya kemudian menjawab, ya tentu saja bagus karena biaya sewa setahunnya sangat mahal sekali. Sunjae lalu mendekati sang ibu dan berkata bahwa ia sangat kasihan kepada ibunya yang ditinggalkan oleh bapaknya si Sunjae tanpa alasan. Akan tetapi ibunya kemudian menjawab, udah gak apa-apa jangan dipikirkan nak. Ibunya juga mengatakan bahwa ia ingin berkenalan dulu dengan tetangganya. Singkatnya, Jion kemudian mulai mendatangi rumah tetangganya dengan membawa sepiring kue lapis legit. Namun saat ia mengetuk pintu rumah tetangganya itu, tiba-tiba saja terdengar suara seorang pria di dalam rumah yang mengatakan, masuk aja pintu kagak dikunci oi. Dan pada akhirnya Jion pun langsung colonos masuk aja ke dalam rumah tetangganya itu. Saat ia sudah berada di dalam rumah tetangganya itu, terlihat ada seorang pria muda telanjang yang baru saja selesai mandi sembari mengeringkan rambutnya dengan sebuah anduk tanpa melihat siapa yang datang. Sementara itu, Jion yang melihat hal tersebut, ia terlihat sangat hokcai olohok beringacai. Singkatnya, saat pria muda itu kembali, Jion pun kemudian memberikan sepiring kue lapisnya kepada tetangganya itu. Pria muda tersebut bernama Jayong. Ia kemudian berkata bahwa ia meminta maaf atas kejadian barusan, sebab ia mengira bahwa yang datang adalah ibunya yang sudah pulang dari kerjanya. Jion lalu menjawab tidak apa-apa, karena memang itu juga adalah merupakan kesalahannya. Setelah itu, Jion kemudian berpamitan untuk segera pulang. Di malam harinya terlihat Jayong yang sedang duduk di sofa dan sedang menonton sinetron anak band sambil menikmati kue lapis yang diberikan Jion tadi siang. Tak lama kemudian terlihat ada seorang wanita yang datang dan ia adalah ibunya Jayong yang bernama Yongju. Diketahui bahwa ibunya ini baru saja pulang dari kerjanya. Ibunya lalu mengatakan kepada anaknya itu, apakah kamu sudah makan? Jayong kemudian menjawab, ini aku lagi makan bu. Kampretnya ternyata ibunya kagak ngeliat. Ibunya lalu bertanya itu kue lapis dari mana dan Jayong pun menjawab bahwa kue lapis itu dari orang sebelah rumah yang baru aja pindahan. Keesokan paginya terlihat Jion yang sedang mempercantik dirinya. Diketahui bahwa ia akan segera bersiap-siap untuk pergi berangkat ke kantor. Saat ia ingin keluar rumah, ia kemudian kaget melihat si Sunjae yang sedang berbuan di sofa. Ia kemudian bertanya kepada anaknya itu, kenapa kau tidak sekolah? Sunjae lalu menjawab bahwa dirinya hari ini sedang malas untuk masuk ke sekolah karena kecapean. Singkatnya, saat ibunya akan bergegas untuk pergi, Sunjae kemudian meminta uang jajan yang banyak untuk membeli makanan. Saya dah udah gede masih aja minta uang jajan sama emaknya. Gak boleh ditiru ya anak-anak. Dan setelah memberikan uangnya, Jion akhirnya pergi dan Sunjae pun kembali lagi melanjutkan malas-malasannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Yongju yang sedang memencet bel di rumahnya si Sunjae. Di sini ia terlihat sambil membawakan sepiring kue makanan. Diketahui bahwa itu merupakan makanan belasan dari yang dia terima dari Jion kemarin. Namun setelah ia beberapa kali memencet belnya, tidak ada seorang pun yang membukakan pintunya. Pada akhirnya ia memeriksa pintunya dan ternyata pintunya itu tidak terkunci. Melihat hal itu, Yongju kemudian langsung memutuskan untuk celonos aja masuk ke rumah itu. Saat ia masuk ke ruangan tamu, ia pun melihat Sunjae yang sedang tidur nangkerak di sofa dengan menggunakan kolor dan kampretnya. Otongnya si Sunjae ini sedang berdiri. Yongju kemudian langsung membangunkan si Sunjae dengan berkata permisi dengan nada yang sangat keras. Sehingga hal itu pun membuat Sunjae langsung bangun karena ruas dan lagi kagetnya itu bertambah saat melihat seorang wanita yang tidak dikenal berada di dalam rumahnya itu. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya ingin membawakan sebuah makanan sebagai balasan untuk makanan yang diberikan ibunya si Sunjae kemarin ke rumahnya.
Sunjay lalu menjawab bahwa ibunya baru saja pergi untuk bekerja. Mendengar hal itu, Yongju kemudian meminta Sunjay untuk bilang ke ibunya bahwa makanan yang ia kirim kemarin rasanya enak tenan. Yongju pun pada akhirnya pergi sambil mengedipkan matanya kepada si Sunjay. Beberapa waktu kemudian saat Sunjay melanjutkan tidurnya, tiba-tiba saja dia terbangun karena batuk. Ia pun mengambil dan mencicipi makanan yang diberikan oleh si Yongju. Namun saat akan memakannya, tiba-tiba saja Yongju datang kembali. Sementara itu Sunjay kemudian kaget. Ia lalu mengatakan, "Tante ngapain sih balik lagi?" Dan Yongju pun kemudian menjawab, "Aku hanya khawatir sama kamu." "Heleh, modus, bilang aja ingin atulah." Dan benar saja, tanpa banyak pidato terlebih dahulu, Yongju langsung aja meminta si Sunjay buat melepaskan pakaiannya. Sementara itu, Sunjay pun terlihat sangat malu dan tak menyangka nih orang main datang dan langsung nelanjangin aja. Singkatnya, Yongju kemudian main nyosor aja dan pada akhirnya terjadilah di antara mereka tua. Namun kampretnya, setelah si Sunjay mengeluarkan cairan kental dari otongnya, tiba-tiba saja dia terbangun. Ternyata barusan dengan si Yongju itu hanyalah mimpinya si Sunjay saja. Ketipu kan lu, sama gue juga. Keesokan harinya terlihat Sunjay dan ibunya yang sedang duduk di meja makan. Di sini Sunjay mengatakan bahwa tante sebelah rumah ngasih makanan balasan untuk mereka berdua. Di malam harinya, Jion kembali lagi mendatangi rumah si Jaeyoung sambil membawa sebuah makanan. Melihat hal itu, Jaeyoung yang gak bisa masak pun, ia merasa senang karena diantarkan makanan oleh si Jion. Saat Jaeyoung sedang memakan makanan tersebut, si Jion ini tidak langsung pulang, ia malah terlihat duduk di sofa sambil nungguin si Jaeyoung yang sedang makan. Setelah Jaeyoung selesai menghabiskan makanannya, ia kemudian mengatakan bahwa masakan tante sangat enak, dan ia juga berterima kasih karena telah dianterin makanan. Namun kampretnya, di sini si Jion ini malah berpura-pura pusing sakit kepala berkunang-kunang. Ia juga berpura-pura kepanasan. Sementara itu, Jaeyoung yang melihat hal tersebut, ia menjadi panik dan mencoba menolong si Jion dengan cara memijat badannya. Namun dengan santuinya, si Jion ini kemudian melepaskan semua bajunya. Dan pada akhirnya terjadilah di antara mereka, Singkat cerita, terlihat Jion dan Yongju akhirnya pasang rok dan bertemu. Dan ternyata mereka berdua itu saling mengenal, Diceritakan bahwa mereka ini adalah teman sekelasnya saat bersekolah dulu. Pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan asyik bernostalgia. Akan tetapi saat Yongju mengatakan bahwa rumahnya si Jion ini berada tepat di sebelah rumahnya si Yongju, sontak Jion pun menjadi terkejut. Di mana ia merasa bahwa tadi malam ia habis dengan anaknya temannya sendiri. Sementara itu, Yongju juga telah mengetahui bahwa pria muda yang sempat ia goda waktu otongnya berdiri itu adalah anak temannya sendiri. Di malam harinya, mereka berempat pun akhirnya kumpul dan mabok-mabok ciu bersama di rumahnya si Yongju. Singkatnya, setelah mabok ciu, si Sunjay ini terlihat tepar duluan. Sementara itu, Yongju menyarankan kepada si Jion agar anaknya itu tidur di rumahnya. Dan akhirnya Yongju pun menyetujui hal tersebut. Yongju lalu menyuruh anaknya, yaitu si Jaeyoung, untuk menggendong si Sunjay yang udah mabok berat agar dipindahkan ke dalam kamar. Jaeyoung yang mengetahui bahwa saat ini Jion sedang mabuk berat dan sedang sendirian di rumah, ia pun berpura-pura kepada ibunya bahwa ia hanya ingin pergi ke rumah temannya dan menginap. Sementara itu, Yongju pun mengizinkannya untuk pergi. Namun setelah anaknya itu pergi, terlihat si Yongju ini sangat senang karena ia juga sebenarnya ingin dengan si Sunjay. Setelah Jaeyoung mendatangi Jion di rumahnya, tak lama kemudian mereka pun langsung tancap untuk bermantap-mantap, Di sisi lain, si Yongju juga bergerak dan mulai mendatangi si Sunjay yang sedang tidak sadarkan diri akibat mabok ciu yang kebanyakan. Tanpa berpikir panjang, Yongju lalu melepaskan celananya si Sunjay. Namun saat ia bersiap untuk memasukkan otongnya si Sunjay ke dalam lubang miliknya,
Tiba-tiba saja si Sunjay ini malah terbangun. Melihat hal itu, Yongju pun kemudian terlihat malu dan kebingungan mau mengatakan apa kepada si Sunjay. Akan tetapi karena si Sunjay ini sebelumnya pernah bermimpi bermantap-mantap dengan si Yongju, ia pun kemudian berkata, "Tante boleh ngapain aja, karena aku tahu ini hanya mimpi." Kampret, memang dia malah kagak sadar kalau saat ini sebenarnya adalah kenyataan. Sementara itu, Yongju yang mendengar hal itu, ia pun terlihat sangat senang dan lebih lega untuk beraksi. Atau pada akhirnya mah mereka teh bermantap-mantap beneran. Wah, kali ini bukan hanya mimpi saja. Keesokan harinya mereka berempat pun terlihat keluar rumah berjamaah, di mana ibu-ibu ini berniat untuk mengantarkan anak mereka masing-masing untuk berangkat ke sekolah. Namun dengan santuinya, Yongju kemudian mengatakan kepada Jion bahwa ia akan membantunya mengantarkan anakmu ke sekolah. Tapi tolong antarkan anakku juga ke sekolahnya. Mendengar hal itu, Jion pun akhirnya menyetujui hal tersebut, karena memang ia juga menginginkan hal tersebut. Pada akhirnya mereka pun bertukar anak dan bergegas mengantarkan untuk pergi ke sekolahnya masing-masing. Setelah itu, film pun kemudian tamat.